Oke, item late game yang terakhir, Marksman. Halo guys, balik lagi di channel anak kesayangannya Papi Muntun nih. Ya, di video kali ini kita bakalan lanjutin apa yang udah kita bahas di 2 video sebelumnya soal item late game. Dan kali ini kita bakalan lanjutin pembahasan kita ke item late game dari hero-hero yang termasuk paling tipis di Land of Dawn. Ya, hari ini kita bakalan bahas Roll Marksman. Damage dealer yang kalau udah jadi, bisa banget buat jadi senjata yang ngebawa tim ke dalam kemenangan, apalagi kalau udah masuk ke late game. Tapi dengan pemilihan item yang pastinya tepat. Nah, itemnya itu apa? Jadi biar nggak lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Di meta sekarang, Marksman itu punya 2 posisi berbeda yang pastinya ngaruh banget sama susunan itemnya ya. Posisinya itu kalau nggak jadi sideliner yang ngisi gold lane, ya berarti ngisi posisi core alias damage dealer utama kan? Beda nih, si sideliner karena nggak bawa retribution, doi nggak bakalan bisa beli yang namanya item jungle. Sedangkan kalau si MM dijadiin core, mau nggak mau harus bawa spell retribution. Kalau nggak, konsekuensinya pasti dibacotin sama temen satu tim kan? Apa? Kalau udah Sekejap. bawa spell retribution, Sorry, tak nggak dengar. beli. Ya itu kalau nggak jadi. Di meta sekarang, Marksman itu punya 2 posisi berbeda yang pastinya ngaruh banget sama susunan itemnya ya. Posisinya itu kalau nggak jadi sideliner yang ngisi gold lane, ya berarti ngisi posisi core alias damage dealer utama kan? Beda nih, si sideliner karena nggak bawa retribution, doi nggak bakalan bisa beli yang namanya item jungle. Sedangkan kalau si MM dijadiin core, mau nggak mau harus bawa spell retribution. Kalau nggak, konsekuensinya pasti dibacotin sama temen satu tim kan? Kalau udah bawa spell retribution, secara nggak langsung, para MM ini tuh udah kayak otomatis aja kepaksa buat bawa item jungle yang bakalan ngisi slot item di hero sampai itemnya penuh di menit-menit belasan nanti. Sedangkan buat si MM sideliner, nggak ada tuh pisau-pisauan yang nyempit-nyempitin slot itemnya. Dari sini udah berasa beda. Nggak sampai di situ aja. Aspek spell juga bikin pemilihan item late gamenya jadi agak sedikit beda guys. MM Core yang wajib banget bawa Retribution jadi nggak bisa bawa spell escape kalau digerebek sama hero musuh. Sedangkan MM Sideliner bisa bawa Flicker atau Purify. Cara bertahan hidupnya jadi beda. Core lebih dimanja karena ditemenin support sama tank, sedangkan MM di sideline lebih jadi pejuang sendiri aja. Syukur-syukur mid lane-nya rotasi. Kalau enggak, ya udah, harapannya cuma diri sendiri aja guys. Nah, dari kondisi ini, item-item late game yang bisa dibawa sama para hero marksman jadi agak beda juga nih guys. Si MM Core yang bawa item jungle, kemungkinan besar karena slot itemnya udah sesak, pasti bakalan jual si item jungle kalau matchnya udah alot biar slotnya agak lebih lega. Kalau itemnya jual, otomatis di sini kemampuan MM Core malah jadi turun. Karena retri yang tadinya bisa dipakai buat bikin musuh dapat efek slow dan lain-lain jadi hilang. Retrinya jadi cuma bisa dipakai buat nyerang jungle doang, yang sebenarnya udah nggak butuh-butuh banget. Late game cuy, udah kaya, jungle paling ngincer buff aja. Damage udah sakit, buff jadi berasa tipis. Di sini menurut gue udah jadi poin minus buat MM. Kelemahan kedua, karena dia ini damage dealer utama, otomatis jadi super duper diincer sama hero musuh pastinya. Tapi kelebihannya, si MM ini bakalan selalu di cover sama para tank dan support. Harusnya sih. Jadi buat penggunaan item late game-nya, tentunya Immortality itu item terakhir kalian. Buat para core, Immortal ini bisa kalian pakai kalau kalian punya support sama tank yang jeli. Kalau 2 hero yang tugasnya jagain kalian ini malah nggak terlalu bisa nyokong kalian, enakan kalian pakai item damage aja. Daripada mati, hidup lagi, terus malah mati lagi, kan bete ya. Kecuali kalian pakai MM yang punya skill escape kayak Bruno, Leslie, Yi Sun Shin, atau marksman-marksman lainnya yang bisa ngejauh dari musuh kalau lagi dikepung. Masih ada kemungkinan buat selamat. Walaupun sebenarnya bakalan tetap kecil kalau memang ditungguin sama 5 hero musuh guys. Paling si Immortal ini cuman bisa bikin musuh kena mental aja, gara-gara HP kalian kayak 2 lapis gitu. Kalau tank sama support kalian jempolan, Immortal ini harus banget kalian bawa guys. Recommended banget. Nah, buat MM sideline alias bukan core, justru item Immortal ini menurut gue malah nggak terlalu wajib guys. Kalian cukup pinter-pinter jaga posisi di titik yang aman sambil merhatiin map. Kalau musuh pada hilang, kalian bisa kabur kemana aja. Yang penting ambil posisi yang aman. Karena kalian para MM sideliner ini bukan bintang utama dalam match. Masih ada core yang harus dikejar-kejar sama musuh. Ingat, karena kalian nggak bawa retri, kalian punya spell escape, jadi bisa napas lebih lega. Nah, pertanyaannya, kalau nggak bawa Immortal, bawa apa dong? Nah, ini yang menarik guys. Buat para marksman yang nggak bawa Immortal,
kalian bisa bawa WON kalau musuh kalian itu core yang ngasih physical damage. Kalau core musuh itu magical damage, kalian bisa bawa Winter Truncheon buat freestyle dulu, bos. Nggak ya? Tujuannya pasti buat ngasih pertahanan lebih. Winter ini sebenarnya memang nggak ngasih damage tambahan buat sebagian besar marksman ya. Tapi balik lagi, late game itu kita ngincer musuh bikin kesalahan guys. Ada marksman diem di tempat, pasti ada aja musuh yang nggak jeli terus nge-spam skill ke si marksman ini. Kalau musuh pada blunder, core kita bakalan jadi lebih enak buat eksekusi musuh pastinya. Nah, terus ada lagi satu kondisi guys. Kalau kalian itu lagi lawan tim yang core-nya itu hero-hero marksman, sedangkan kalian ini sideline kan? Kalian bisa bawa Demon Hunter Sword buat ngincer hero-hero jarak dekat musuh biar lebih sakit. Karena kemungkinan besar, MM musuh itu nyerang dari Banyak belakang gila, hero jarak dekat kan? ingat. Kalian sebagai MM yang bukan core, Masa bakalan juga punya tuh. lebih banyak kesempatan buat free hit dari belakang Apalah. ke hero-hero jarak dekat mereka guys. Saya nak main nanti bau. Terus satu lagi nih, yang nggak boleh Ini kalian itu lupa baju. ya. Itu je. Buat para MM ini, gue nggak terlalu rekomendasiin buat jual sepatu. Soalnya MM ini tuh bener-bener perlu banget sama mobilitas biar nggak gampang dibunuh musuh. Terus buat kalian para MM yang bawa Immortality, kalian juga ada trik ya. Kalau Immortality kalian udah pecah, jangan lupa buat dijual dan diganti sama item lain guys. Kalian bisa ganti sama WON. Atau kalau nggak, kalian bisa ganti item damage lainnya. Jadi waktu si Immortal ini lagi cooldown, kalian itu masih punya opportunity buat dapat kemenangan karena kalian punya damage lebih kalau kalian pakai item damage atau punya pertahanan lebih kalau kalian pakai WON guys. Oke, jadi kayaknya segini dulu ya pembahasan gue soal item late game untuk hero-hero marksman kalian. Sebenarnya bakal lebih enak lagi kalau nggak sampai late game begitu ya. Tapi kalau memang kondisi memaksakan kalian buat main sampai late game, mudah-mudahan pembahasan gue ini cukup ngebantu kalian. Jangan lupa untuk like sama share video ini biar gue makin semangat buat lanjutin seri-seri pembahasan dari item late game ini guys. Karena pembahasan gue udah selesai, berarti sekarang waktunya gue harus buat pamit. Thanks for watching. Salam solo public and see you again in my next videos. Bye-bye. Dah pukul berapa dah ni? Dah pukul 4.43. Sampai pukul 7 8, 9, 10, 12 10 jam lah. Kan? Ke 9 jam. Ya, kira balik. Aku start tengok 7 8, 9 ke 10 jam lah aku tengok video pasal Mobile Legends. Uish. Aduh, nak teruskan ke macam mana aku nak rehat dulu lah sekejap. Dah okey, lepas tu aku sambung balik. Penat dah. Tapi ya, semua tutorial item late game ni aku dah tengok. Tak apa, cuma nantilah bila start dan nak start main tu, nanti review balik je. Tak mati pun, tak rugi pun. Okey lah. Aku nak tidur dulu lah. Nak bagi energy ni naik balik.